impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. I believe. Woo! I believe. Yeah, yeah. We believe you can do all things. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe it. I believe in you. I believe in you. I believe. I believe in you. We believe in you, Jesus. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Yeah. Come on, that's it. Let's just keep praising Him for all the things He is doing. Hallelujah. For what He's done, for what He's gonna do. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Selamat pagi jemaat. Pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa syafaat bagi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara, bila ada pokok doa yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di bagian bawah ini. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu, supaya pergumulan Bapak Ibu ataupun kerinduan Bapak Ibu dapat kita doakan bersama. Mari kita akan berdoa bersama. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita menghadap Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa beribadah bersama. Walau kami melakukan secara online, tetapi hati kami ingin beribadah, ingin memuji Engkau, ingin menyembah Engkau, dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah kami lalui selama beberapa bulan, kami tetap bersyukur Tuhan atas pertolongan Kau terhadap bangsa dan negara kami. Tuhan yang sudah menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri, juga semua yang bekerja untuk mengatasi COVID ini, Tuhan. Tuhan, kami minta pertolongan, tetap meminta hikmat-Mu buat bangsa dan negara kami, supaya kami dapat melewati semua masa pandemi ini, baik kesulitan dari segi ekonomi, kesehatan yang kami alami, bahkan sampai ekonomi juga, Tuhan. Kami tetap bergantung pada Engkau, kami tetap berharap pada Engkau, Tuhan. Di tengah kesulitan seperti ini, biarlah Engkau yang menjadi harapan bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, kami teringat juga jemaat kami yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Dagangnya sepi, orderannya berkurang, juga pekerjaannya juga berkurang, Tuhan. Biarlah jemaat kami dapat tetap bertahan juga, mendapat pertolongan daripada Engkau, Tuhan. Tuhan menolong di masa sulit ini supaya kami juga bisa kreatif. Kami juga semakin mendekatkan diri dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan di jemaat kami, Tuhan. Juga kami berdoa, Tuhan, untuk jemaat kami yang tidak bisa mengikuti online, seperti kelompok The City dan beberapa teman kami, karena kendala infrastruktur internet, Tuhan. Biar kami tetap berdoa mereka supaya iman mereka tetap kuat, supaya iman mereka tetap percaya pada Engkau sebagai juru selamat-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap persoalan yang ada di jemaat kami. Tuhan, kami berdoa juga selama bulan Agustus ini kami tetap akan melakukan pemahaman Alkitab, juga doa bersama. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap kegiatan yang kami lakukan, baik itu ibadah umum, doa Selasa, PA di hari Rabu atau Kamis, juga untuk hari Sabtu ada youth. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya iman kami kepada Engkau tetap ada sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GCK yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dengan pemimpinan daripada Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama memasuki ibadah kita. Di pagi yang cerah ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau menyembah Tuhan kita, berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hari ini kita masih sama-sama bisa bernafas. Kita masih bisa melihat teman-teman kita, saudara kita berada di kanan kiri kita. Itu semua adalah anugerah yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, puji syukur kami berikan kepadamu atas perlindunganmu Tuhan. Kalau hari ini kita bisa sama-sama memuji Tuhan, masih diberikan hari yang baru untuk menyembah Engkau Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji memuliakan nama Engkau, karena memberikan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk sekali lagi diperbaharui oleh firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengarkan ini, apa yang kami lakukan ini, semuanya hanya menjadi puji-pujian, dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami yang berada dalam ibadah ini Tuhan. Kau urapi, tidak ada yang tertinggal Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang siap kami bagikan kemanapun kami pergi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu Jemaat. Yes, kalau saat ini Bapak Ibu Jemaat berada dengan di sebelah teman-teman, kita bisa tos kanan kirinya. Yes, kita mau sapa terlebih dahulu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Maka jiwaku memuji-Mu. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, oh Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam ku tersungkur udara yang kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar siapa? Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
menjadikan segala alam dan isinya. Luar biasa sekali ya. Kalau beberapa minggu kemarin saya berkesempatan untuk pergi keluar ke alam, menyaksikan sunrise ya, menyaksikan matahari terbit. Ketika itu terjadi, wah luar biasa sekali ya. Dan seperti lagu ini berkata, yang tadi berkata, maka jiwaku memujimu, sungguh besar Engkau Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada yang saya lihat waktu itu adalah mahakarya yang luar biasa ya. Luar biasa Allah kita. Karena Allah kita luar biasa, Dia besar. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia begitu besar. Dia adalah Allah yang sangat-sangat besar, melampaui segala sesuatunya, melampaui semua yang ada di dunia ini, melampaui diri kita, melampaui segala yang kita miliki. Dia melampaui semua ketakutan kita. Dia melampaui pandemi ini. Dia melampaui segala kesusahan kita. Kalau hari ini kita berbeban berat, kita memiliki masalah, ingatlah bahwa masalah kita itu gak ada apa-apanya dibanding Tuhan kita. Kalau hari ini kita merasa kita kecil sekali, gak mampu lagi untuk melangkah, ingatlah bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari apapun. Amin. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau katakan besar Allah kita. Allah kita luar biasa. Amin. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan lagi besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at its voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
is our God. Let me say, name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, selamanya besar Allahku. Nyanyikan besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di bulan Agustus, yang merupakan bulan yang kita bisa memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun 2020 ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-75. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena negara dan bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Kita boleh bersukacita, Bapak Ibu. Tetapi apakah Bapak Ibu sama semerdeka ini? Ataukah Bapak Ibu masih terbelenggu dengan semua belenggu, kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya? Ada satu pepatah yang mengatakan, kehidupan seperti sebuah roda. Terkadang ada di atas, terkadang ada di tengah, bahkan mungkin ada di titik paling bawah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sedang berada di mana? Tetapi satu kebenaran bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan, dan ini merupakan satu tema yang saya mau bawakan, bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kehidupan kami tidak tergantung dalam suasana hati kami, tetapi kami sangat tergantung di dalam kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kematian-Mu, di dalam kebangkitan-Mu, di dalam karya salib-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengatakan kami lebih daripada pemenang. Tuhan yang menolong kami pada pagi hari ini untuk kami tetap boleh bersukacita ketika kami ada di titik bawah setiap kehidupan kami, Bapak, supaya kami boleh tahu bahwa kami harus bagaimana di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, memberikan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga semuanya akan mempermuliakan nama Tuhan.
Biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimasyurkan, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah hamba-Mu semakin rendah, dan biarlah hamba-Mu dalam penundukan diri kepada Tuhan. Biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan pada jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, berbicaralah. Biarlah kami boleh siap mendengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, untuk kami senantiasa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, oleh karena kasih karunia daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita merdeka, dan sekali merdeka tetap merdeka. Itulah hakikatnya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau ketika kita berada di titik paling bawah kehidupan sekalipun, janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita mengeluh, janganlah kita memiliki kepahitan. Tetapi mari kita akan belajar pada pagi hari ini, supaya kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-39. Saya mau membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, yang merenungkan, terlebih dia yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat, menyoroti firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, hari ini kehidupan Bapak Ibu seperti apa? Apakah roda kehidupan itu ketika kita ada di atas? Apakah kita ada di tengah? Atau kita ada di titik paling bawah di dalam setiap kehidupan kita? Tetapi semuanya itu, mari kita akan mau belajar hari ini bahwa kita lebih daripada pemenang. Baik orang yang ada di atas, baik ada orang yang di tengah, atau yang di titik roda kehidupan kita. Mari kita akan belajar. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pertanyaannya, apa yang melandasi kita menjadi lebih daripada pemenang? Apa yang menjadi alasan kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Ada 3 alasan mengapa kita lebih dari pemenang.
Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 alasan penting kita lebih daripada pemenang. Yang pertama, alasan yang pertama adalah Allah sumber kemenangan kita. Allah adalah sumber kemenangan kita. Kita bisa melihat dan membuktikan bahwa Allah itu adalah sumber kemenangan kita. Itu terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita mau belajar dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, ada 3 hal supaya kita bisa mengerti bahwa Allah itu adalah sumber kemenangan kita. Yang pertama dikatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Oleh karena itu, kalau Allah menyertai kita, dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini memberikan satu kenyamanan, ketenteraman bagi kita ketika kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Bahkan di dalam Ibrani ayat 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan bahkan nama Tuhan itu artinya adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Alasannya karena Allah adalah sumber kemenangan kita. Dia yang menyertai kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, jangan kita pernah mengeluh di dalam setiap kehidupan ini, karena Dia yang menyertai kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyertai kita, Allah yang punya sejarah, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan yang akan datang. Dia yang menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, Allah menjadi sumber di dalam kemenangan kita adalah karena dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat ke-10, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya Bapak Ibu, meneguhkan artinya kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah terombang-ambing. Oleh karena Dia yang meneguhkan kita dan menolong kita saat ketika kita berada mungkin ada di titik roda paling bawah sekalipun. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita punya alasan untuk menjadi lebih daripada pemenang, karena Dialah sumber kemenangan kita. Dia yang meneguhkan dan bahkan menolong kita. Yang ketiga dari Allah adalah sumber kemenangan kita adalah, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah akan memegang kita. Allah akan memelihara kita. Allah akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, karena Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, dengan tangan kanan. Artinya Dia yang akan memelihara dan membuat kita menjadi kuat. Oleh karena itu, kita disanggupkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Hal yang kedua, alasan yang kedua dari 3 alasan penting mengapa kita menjadi lebih daripada pemenang adalah, hal yang kedua adalah Kristus mengasihi kita. Karena Kristus mengasihi kita, membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Ya. Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dikatakan kasih Kristus inilah yang menjadi alasan kita untuk kita menjadi orang-orang yang menang.
Bapak Ibu. Kasih Kristus itu dinyatakan melalui karyanya pada salib. Kalau kita melihat salib adalah satu simbol dari hukuman yang paling sadis, yang paling menakutkan. Karena orang yang disalib itu setengah mati, Bapak Ibu. Ditelanjangi, dipermalukan. Belum lagi dia harus memikul salibnya dari tempatnya sampai ke Bukit Golgota. Itu hal-hal yang sangat mengerikan, hal-hal yang sangat menakutkan, dan hal yang sangat memalukan. Tetapi Tuhan mau menjalani semuanya itu karena Dia mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang Dia buktikan dalam perkataannya. Karena kasih Allah itu, Dia mau supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini menjadi alasan penting mengapa kita menjadi lebih daripada pemenang. Karena kasih Kristus itu dinyatakan lewat salibnya. Karena Kristus yang telah mengalahkan maut di atas kayu salib, Dia meregang nyawa, Dia mencucurkan darahnya, Dia disiksa, Dia dipermalukan, Dia dibuat tidak adil. Sehingga seharusnya kitalah yang menanggung semuanya itu. Tetapi oleh karena kasih Kristus itulah Dia mau mati buat kita. Dia mengalahkan maut di atas kayu salib. Sehingga Kristus memberi kemenangan kepada kita. Lewat karya salib, kita dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Lewat salibnya, kita ditebus segala kesalahan kita. Lewat salibnya, kita dibenarkan. Lewat salibnya, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Lewat salibnya, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga kita boleh memanggil Abah ya Bapa. Itulah satu keyakinan buat kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang menjadi alasan mengapa kita menjadi lebih daripada orang yang menang adalah karena Roh Kudus memberi kemenangan dan kekuatan bagi kita. Ini alasan yang luar biasa. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang menyebabkan ketakutan, tetapi kamu telah menerima roh yang telah mengangkat kamu menjadi anak-anak Allah, yang melalui roh itu kita berseru Abba Bapa. Ini menjadi satu legalitas buat kita, satu keyakinan mensahkan kita menjadi anak-anak Allah yang memanggil Dia Abba. Satu kedekatan yang luar biasa, yang tadinya sebelumnya kita diperbudak, boro-boro kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena kita akan sangat takut mendekati Tuhan. Tetapi oleh Roh-Nya yang kudus itu, kita dibebaskan, ya. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan yang menyebabkan ketakutan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, roh yang ada dalam hidup kita ini, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh manapun. Oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali saya mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, ketakutan dan lain sebagainya. Firman Tuhan inilah yang menghiburkan saya, bahwa roh yang ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kehidupan orang yang percaya itu, yang memberikan kita kelegaan, memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita kekuatan, bahkan menginsafkan kita dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dibenarkan, kita bisa hidup benar oleh karena roh yang hidup di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya itu adalah roh yang melepaskan kita dari ketakutan dan perbudakan, dan menerima roh itu dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Ini alasan sangat penting. Ya, kita dibebaskan dari roh dari perbudakan, kita dibebaskan dari roh ketakutan. Dan ketika kita menerima Roh Kudus ini, kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. 3 alasan penting. Allah adalah sumber daripada kemenangan kita.
Kristus yang sangat mengasihi kita, dan Roh yang memberi kemenangan dan kekuatan kita. Inilah ketiga alasan untuk kita menjadi lebih daripada pemenang, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya kita akan belajar bagaimana caranya ya kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Saya punya kiat, punya tips yang saya ambil dari kata win ya. Jadi ada 3 kunci penting supaya kita bisa lebih daripada pemenang. Itu diwakili oleh kata win ya. Dalam bahasa Inggris, win itu artinya itu menang ya. Win, W-I-N. Jadi ada 3 kunci penting supaya kita lebih daripada pemenang. Yang pertama, W itu mewakili kata walk with Jesus ya. Artinya berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Mungkin Bapak Ibu ingat satu nyanyian sejak kita sekolah minggu yang pujian ini seperti ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Mungkin Bapak Ibu hafal dengan lagu itu karena kita nyanyikan sejak dari kecil. Tapi apakah sungguh kehidupan Bapak Ibu setiap hari berjalan bersama dengan Yesus? Dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita harus tahu Tuhan Yesus mau berjalan kemana. Tuhan Yesus maunya seperti apa. Ketika kita tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan, kita akan berjalan mungkin menjauhi Tuhan Yesus. Mungkin kita berjalan dengan kehendak sendiri. Mungkin juga kita menjadi anak-anak bandel, ya. Nah, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, kita tahu maksud dan tujuan Tuhan Yesus. Kita tahu kemauannya Tuhan. Baru kita bisa berjalan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mari lewat kehidupan kita cari kehendaknya setiap hari. Di dalam doa, di dalam firman, di dalam saat teduh kita, di dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Mari cerminkan kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus mau kita menjadi pintu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau kita pergi menjadikan semua bangsa muridku. Itu di dalam amanat agung. Apa yang Tuhan mau supaya kita mau belajar. Ketika kita letih lesu, Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, jangan pernah kita ke dukun. Jangan pernah kita mengambil jalan sendiri. Karena itu bukan artinya berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah di dalam roda kehidupan kita, jalan bersama dengan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, baik suka maupun duka, mari jalan serta Yesus. Maka kita akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Karena dialah sumber kebahagiaan. Dialah yang mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi artinya di dalam Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, ada damai sejahtera, ada kehidupan kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan saat teduh, berdoa. Jangan pernah tinggalkan membaca firman Tuhan. Karena itulah menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk kita senantiasa berjalan bersama dengan Yesus. Hal yang kedua,
dari kunci penting lebih daripada pemenang yang diwakili dari huruf I adalah in the Jesus, di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Hanya ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka hidup kita bisa berbuah. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak di dalam Yesus, kita akan menjadi ranting yang kering. Bukan saja tidak berguna, tetapi diinjak orang dan dibakar, menjadi lebih tidak berguna lagi. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi orang lebih daripada pemenang, kita harus ada di dalam Yesus. Pakai kesempatan waktu-waktu kita untuk kita tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 mengatakan, kita dibersihkannya, bahkan mungkin kita dikerat, mungkin kita sakit pada awalnya, tetapi itu memberikan pertumbuhan buat kita. Lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat segala izin Tuhan dengan maksud yang baik dan benar Bapak Ibu. Kita dipelihara, kita dirawatnya. Oleh karena itu, jangan biarkan ketika ada kesulitan, kesusahan, kita malah menjauh daripada Tuhan, malah kita memberontak terhadap Tuhan. Mari kita akan belajar hidup di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ada jam PA, mari kita ikuti pembelajaran pemahaman Alkitab. Ketika ada ibadah doa, mari kita ikuti. Itu bagian daripada kita merawat iman kita, merawat rohani kita. Ketika ada ibadah, walaupun mungkin ibadah Zoom, ibadah live streaming, biarlah itu tetap menjadi kekuatan bagi kita, supaya ketika semuanya akan normal kembali, kita akan bersekutu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya Bapak Ibu, di dalam Yesus itulah cara yang penting untuk lebih daripada pemenang. Yang ketiga, kunci yang penting lebih daripada pemenang itu diwakili dari huruf N. N artinya next level with Jesus. Next level atau tingkat selanjutnya bersama dengan Yesus. Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Ini yang Tuhan mau. Next level, tingkat selanjutnya, bagaimana caranya? Tuhan Yesus pernah hidup 33,5 tahun di muka bumi ini. Kita bisa belajar dari kehidupannya, kita bisa meneladani kehidupannya. Ketika bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana dia membuktikan belas kasihannya kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan belas kasihan. Itulah yang kita teladani, sehingga kita bisa berkata, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita belajar dari teladan Yesus, sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, kita sanggup, karena dengan 3 alasan, dengan 3 cara, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Bukan pecundang, bukan loser, tapi winner. Ya Bapak Ibu, mari kita akan belajar dari hal tersebut. Sebagai penutup, ada satu kisah dari seorang yang bernama Horatio G. Spafford. Siapakah Horatio G. Spafford ini? Dia adalah seorang pengusaha dan pengacara yang sukses di Chicago, Amerika Serikat. Dia seorang Kristen yang taat
dan dia bersahabat dengan seorang penginjil yang bernama D.L. Moody. Dan pada tahun 1870, Spafford kehilangan anak laki-lakinya yang terkena virus demam berdarah. Setahun kemudian, artinya 1871, dia harus kembali diperhadapkan pada kenyataan pahit, yaitu propertinya di kota Chicago ikut terbakar dalam peristiwa The Great Chicago Fire. Dalam peristiwa ini menewaskan 300 orang. Peristiwa ini membuat Spafford dan istrinya yang bernama Anna merasa sangat terpukul. Kehilangan anaknya, laki-lakinya, lalu setahun kemudian propertinya atau harta bendanya harus hilang. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? November 1873, artinya 3 tahun kemudian, Spafford merencanakan sebuah perjalanan untuk keluarganya, yakni dia sendiri, istrinya, serta keempat anaknya. Ia ingin membawa mereka menikmati liburan yang dirangkai dengan menghadiri pelayanan D.L. Moody, sahabatnya di Eropa. Tetapi ketika hendak berangkat, Spafford ada urusan bisnis sangat mendadak yang membuat Spafford harus tinggal dan berjanji akan menyusul beberapa hari kemudian. Sementara itu istri dan anaknya tetap berangkat dengan mempergunakan kapal yang bernama SS Ville du Havre yang berlayar menuju Prancis. Tetapi apa yang terjadi? Hal yang tidak terduga terjadi Bapak Ibu. Kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya bertabrakan dengan kapal lain, yang kemudian kapal ini tenggelam sampai ke dasar laut. Sejarah mencatat bahwa peristiwa ini menewaskan 226 penumpang. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau zaman 1873, 1870 ya populasi penduduk dunia ini belum begitu banyak. 226 penumpang termasuk yang spektakuler Bapak Ibu ya. Dan apa yang terjadi? Termasuk keempat anak Spafford. Sementara istrinya yaitu Anna dapat terselamatkan dari peristiwa naas bersama dengan 77 orang penumpang dan kru kapal. Lalu Anna segera mengirim telegram kepada suaminya yang berisi tulisan "Save alone", yang artinya selamat seorang diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Spafford bergegas berangkat menemui istrinya dengan perasaan terpukul dan hancur. Dengan jiwa yang sangat tergoncang, Spafford segera menumpang kapal untuk menyusul istrinya. Ketika sedang berada di atas kapal dan memandang ke arah lautan yang luas, ia mulai menuliskan suatu lirik dari hasil perenungannya. Ketika berada di dalam duka yang mendalam, yang belakangan menjadi lagu yang sangat memberkati umat Tuhan, lagu tersebut berjudul "Nyamanlah Jiwaku". Nyanyian ini ditulis Spafford bukan ketika dia berada di puncak kesuksesannya, tetapi justru ketika ia berada di lembah kekelaman, ketika dia berada di titik roda paling bawah yang sangat gelap dan menakutkan. Walaupun dia mengalami peristiwa yang sangat pahit, tetapi dia tidak menyimpan kepahitan terhadap Tuhan. Dia merasakan dia lebih daripada pemenang. Terbukti dia menuliskan kata-kata lagu pujian tersebut. Bahkan lebih lagi ketika akhirnya mereka, Spafford dan Anna, menjadi misionaris di Yerusalem. Nah Bapak Ibu, Roma pasal 8 ayat 31 dan sampai dengan ke-39 itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis kitab Roma ini berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?"
Bagaimana kita akan menjawab? Tuhan izinkan kita berada di deretan lembah kepahitan hidup, bahkan roda kehidupan kita yang paling bawah. Apakah kita tetap berdiri bagi Tuhan dan dengan lantang dan mantap berani menjawab tulisan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 35 ini dengan jawaban, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dengan kita. Inilah mentalitas pemenang, Bapak Ibu. Inilah kehidupan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, mari kita akan mendengarkan lagu syair yang ditulis oleh Horatio J. Spafford pada tahun 1873. Kiranya lagu ini menginspirasi kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita akan dengarkan lagu ini. Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan inspirasi dari 3 alasan penting, dari 3 kunci penting
dan bagaimana kita boleh mendengar satu kisah dari Horatio J. Spafford. Biarlah ini menginspirasi kepada kita. Bahkan kita harus disanggupkan untuk berbicara di puncak kehidupan. Tuhan itu baik buat kita. Pun di lembah kekelaman, Dia baik buat kita. Karena Dia baik adanya. Kita lebih daripada pemenang. Mereka, sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk perjamuan kudus. Mari kita akan persiapkan roti dan cawan. Kita bisa mengambil roti dan cawan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, pemilik alam semesta raya. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena lewat kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kami dibebaskan dari perbudakan dosa. Kami dilepaskan, kami dimerdekakan, sehingga kami dibenarkan dan kami berdamai dengan Allah Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami memiliki Allah yang menjadi sumber kemenangan kami. Kami memiliki alasan untuk menjadi lebih pemenang karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Dan terima kasih Roh-Mu yang kudus yang melepaskan kami daripada perbudakan. Karena Roh-Mu yang kudus itu memberikan kami kelegaan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami berani Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberikan kami kekuatan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di atas kayu salib ketika kami memegang roti dan cawan ini. Kami boleh menikmati sebagai kasih Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dalam kesempatan apapun Tuhan. Kiranya ada banyak orang boleh mendengarkan tentang kabar baik, bahwa Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami, memberikan kami kebebasan dari penghukuman dosa. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami lewat perjamuan kudus ini, menolong kami Tuhan untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan selanjutnya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti ini. Kita akan memandang roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik oleh karena dosa dan kesalahan kita. Lewat kematiannya, lewat salibnya, kita boleh diselamatkan. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita angkat cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas bumi ini. Karena darahnya kita disucikan, karena darahnya dosa kita diampuni, karena darahnya kita dibenarkan, karena darahnya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, sehingga kita boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita tidak turut dihukum, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya dengan darahnya ini kita boleh menyampaikan berita kabar baik daripada Tuhan. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Tuhan yang begitu baik buat kami, karena Engkau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, memohon pimpinan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semuanya dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan, dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita selanjutnya di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih karunia-Mu Bapa.
Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dengar, kami boleh renungkan dan kami mau lakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami tidak ada kepastian bahwa kami akan mengalami musim penghujan. Tidak ada jaminan kami akan mengalami terus di dalam musim kemarau. Tetapi semuanya silih berganti. Tetapi biarlah iman kami akan tertuju kepada Engkau dan menikmati bagaimana kami lebih daripada pemenang. Karena Engkaulah Allah sumber kemenangan kami. Karena Kristus sangat mengasihi kami. Karena Roh Kudus memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami semuanya, yang membebaskan kami dari perbudakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ada hidup di dalam Engkau Tuhan, dan kami next level untuk selanjutnya hidup bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, supaya sungguh bahwa pelayanan kami boleh diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Semuanya ada di dalam keberkatan daripada Tuhan. Dijauhkan daripada pencobaan, dijauhkan daripada hal-hal yang akan membawa kami Tuhan untuk tidak menikmati kebahagiaan. Tapi sungguh bahwa kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, arahkan hidupmu, arahkan segala hal dalam rohanimu, di dalam kegiatanmu hanya kepada Tuhan, pemilik alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Amin.